Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat oleh Allah, ditambahkan nikmat, kemudian diberikan kesehatan, ya, ditambahkan hidayah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menyelamatkan, menjaga kita dan keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit, khususnya di saat pandemi seperti ini dari corona, ya. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib, yang baik, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita amalan yang diterima. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh para ulama. Dan alhamdulillah kita sudah masuk masih bab tentang himayatu Mustafa SAW, penjagaan Rasulullah SAW tentang tauhid, ya, di mana kita harus mengetahui lawan dari tauhid yaitu kesyirikan dan berusaha menjauhinya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, ya Allah, Rabbi wajunubni wa bani an na'budal asnam, ya. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jauhi aku dan anak cucu keturunanku dari menyembah berhala, ya. Jadi Nabi Ibrahim sangat takut dengan kesyirikan, ya, sehingga Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya, bahkan anak cucu keturunannya jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tentang pembagian kesyirikan, ya. Kemudian macam-macamnya juga, baik syirkul akbar atau syirkul asghar. Kemudian dalil-dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah. Dan sekarang kita masuk pembagian tentang kekufuran, ya, al-kufru. Taib. Qala Syekh hafizahumullah ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Berkata para masyaikh hafizahumullah ta'ala dalam kitab mereka Usulul Iman fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Al-matlabus tsani, pembagian yang kedua, yaitu tentang kufru, al-kufru, kekufuran, ya. Al-alif ta'rifuhu, pengertian kufur. Apa itu pengertian kufur? Mereka mengatakan al-kufru lughatan, kufur secara bahasa itu yutlaku ala sitri, yaitu dimutlakan maknanya adalah as-sitr. Wa tawtiya atau tawtiya. As-sitru wa tawtiya maknanya adalah menutupi, ya. Makanya ada apa yang di jendela itu buat menutupi, apa namanya, tirai, ya, itu disebut sitar, ya. As-sitru wa tawtiya, artinya secara bahasa al-kufru itu tertutup, ya, menutupi. Adapun wasyar'an, secara istilah, para ulama mengatakan wahia diddul iman, kufur itu adalah lawan dari keimanan, ya. Jadi iman itu adalah percaya, ya, atau menetapkan, meyakini apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun lawan iman adalah kufur, ya, artinya tidak percaya, tidak beriman,
menutup dirinya, tidak mau menerima apa-apa yang dibawa, dakwah yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, para rasul. Wahwa, dan kata para ulama, yang dimaksud kufur itu adalah adamul imani billah, adamul imani billah wa rasulihi, yaitu tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, nggak ada iman, ya, nggak percaya. Sawa'un kana ma'ahu takzib aw lam yakun ma'ahu takzib, sama saja baik dia tidak beriman karena mendustakan, jadi didustakan, dia katakan itu bohong, agama itu bohong, misalkan ajaran Islam itu bohong, itu dia dustakan. Aw lam yakun ma'ahu takzib, atau dia cuek aja, intinya dia nggak mendustakan tapi dia nggak percaya juga, ya. Bal an syakin, ya, bisa jadi karena dia ragu, ya, ragu bener nggak sih ini Islam, jangan-jangan cuma dongeng-dongeng saja, jangan-jangan cuma dogma-dogma saja, ya, cuma anjuran-anjuran dari hasil pengalaman-pengalaman mereka saja, gitu. Waraibin, atau ragu, ya. Au irad, atau memang dia berpaling, nggak mau tahu, ya, berpaling, ya, dikasih tahu ayat dia berpaling, ya. Anzalika, dari syariat Islam, dari iman. Hasadan, karena dia dengki, ya, seperti orang-orang ahli kitab yang mereka dengki, ya, dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW tentang keimanan, mereka pun tolak, berpaling dari perintah tersebut karena mereka dengki, iri, ya. Au kibran, atau dia sombong, ya, merasa sudah merasa paling hebat, ya, merasa paling berkuasa, seperti Abu Jahal, ya, dan juga pemuka-pemuka Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Mereka karena merasa pemimpin, merasa orang tua, merasa sombong, ya, sehingga mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, menolak masuk Islam. Awittiba'an li ba'dil ahwa, atau dia mengikuti hawa nafsu dia, ya, karena sukunya atau karena hartanya atau yang lainnya, ya, karena kepentingan politiknya, sehingga dia menolak ajaran Islam. As-sarifa an ittiba'i risalah, yang memalingkan dia dari mengikuti risalah atau mengikuti Islam, ya, mengikuti keimanan. Nah, ini adalah makna kufur yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kufur itu lawan dari iman. Artinya dia nggak beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada semuanya, ya, konsekuensi iman. Kemudian sama saja baik dia kufur karena mendustakan atau kufur karena tidak mendustakan, seperti kufur karena keraguan, kufurnya orang-orang munafik, ya, atau kufurnya berpaling, ya, seperti kufurnya ahli kitab karena dengki, atau berpaling kufurnya pemuka-pemuka Quraisy, ya, saat itu karena kesombongan mereka, atau karena mengikuti hawa nafsu, artinya karena kepentingan sukunya, kepentingan hartanya, sehingga dia nggak mau ikutin Islam, nggak mau beriman, yang menyebabkan dia berpaling dari mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian qalu, mereka para ulama mengatakan anwa'ul kufri, macam-macam kekufuran. Al-kufru naw'an, kata mereka, kekufuran itu ada dua macam. Yang pertama kufrun akbar, kekufuran yang besar. Yang kedua kufrun asghar, kekufuran yang kecil. Kalau mereka para ulama mengatakan fal kufrul akbar, adapun kekufuran yang besar, wal mujib, ya, al mujibu lil khuludi finnar, konsekuensinya kalau dia kufur akbar, konsekuensinya dia terancam masuk neraka kekal selama-lamanya. Wal asghar, adapun asghar, kufur yang kecil, mujibul istihqaqil wa'id, dia terancam, ya, masuk neraka, dunal khulud, tapi dia tidak terancam kekal di neraka. Jadi kufur akbar ini kekal di neraka, kufur kecil itu tidak kekal di neraka, ya. Kemudian
Awalan al-kufrul akbar. Nah, kemudian para ulama membagi-bagi macam-macam jenis kekufuran yang besar ya. Dan ini yang harus kita hindari. Karena ini tadi konsekuensinya bisa menyebabkan seseorang kekal di neraka ya. Al-awwal yang pertama, kufrut takzib, kekufuran karena mendustakan risalah ya, mendustakan agama. Wa huwa i'tiqadu, dan itu adalah keyakinan kadzibir rusuli alaihi salam ya. Dia meyakini bahwasanya rasul-rasul yang Allah utus itu berdusta. Ya. Faman kazzabahum fima ja'uhu bihi zahiran aw batinan faqad kafara. Jadi ketika Allah mengutus rasulnya, dan rasul terakhir yang kita yakini adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir dan membawa risalah, membawa wahyu, membawa Al-Qur'an, kemudian diberikan Allah izin untuk menjelaskan Al-Qur'an, sunnah, hadis ya. Nah, siapa yang mendustakan itu atau mengatakan itu berdusta, misalkan Nabi Muhammad SAW berdusta, itu dusta misalkan, baik keyakinan ini di dalam hati dia, enggak dia tampakkan, tapi di hatinya ini bohong misalkan. Muhammad misalkan sallallahu alaihi wasallam, kata dia ini bohong, dusta. Nah, hati-hati keyakinan ini mendustakan Nabi Muhammad SAW, mendustakan risalah yang dibawa, baik itu hanya di dalam hati dia atau secara terang-terangan dia ungkapkan di hadapan manusia. Kata para ulama, faqad kafara, orang seperti ini sudah kufur. Ya. Orang seperti ini sudah kufur. Mana dalil? Ya, dalilnya ini kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-68. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah, membuat kedustaan atas nama Allah atau kepada Allah, sebuah kedustaan, atau dia mendustakan kebenaran ya, dia berbohong misalkan, yang benar itu Tuhan itu enggak mewajibkan apa-apa misalkan, atau dia mendustakan kebenaran, syariat yang dibawa Rasul itu enggak benar misalkan. Setelah datang kepadanya risalah tersebut, kebenaran risalah tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, alaysa fi jahannama maswalil kafirin, bukankah Jahannam adalah tempat kembalinya orang-orang kufur tersebut? Jadi Allah mengatakan orang yang mendustakan kebenaran ini disebut orang kafir atau melakukan kekufuran ya. Dan ini adalah contoh kekufuran yang besar. Jadi siapapun manusia dimanapun yang mendustakan Al-Quran ya, mendustakan risalah Rasulullah SAW, sunnahnya, baik dia yakini dalam hatinya atau dia tampakkan secara terang-terangan, maka hati-hati, orang ini kata para ulama sudah jatuh ke dalam kekufuran yang besar ya. Karena sudah imannya sudah tidak ada ya. Ketika dia mendustakan ayat Al-Quran atau mendustakan sunnah hadis Rasulullah SAW, sudah hilang imannya. Kenapa? Ya karena dia sudah enggak beriman kepada ayat Al-Quran, walaupun itu satu ayat ya. Kalau orang-orang beriman, dia beriman kepada semua ayat. Dia beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak mendustakannya, walaupun itu satu ayat. Ya. Adapun orang-orang yang kufur, ya, dalam mendustakan, mereka bisa jadi tidak beriman semuanya, atau mereka beriman sebagian dan nggak beriman kepada sebagian. Dan ini juga termasuk mendustakan ayat-ayat Allah, dan ini termasuk kekufuran yang besar. Kemudian yang kedua, al-tsani, kufrul iba'i wal istikbar, kekufuran enggan mentaati perintah Allah atau sombong ya. Wadzalika, dan kekufuran seperti ini, bi an yakuna aliman bisidqir rasul, dia tahu
kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu benar. Wa annahu jaa bil haqqi min indillah, dan dia tahu bahwasanya Rasul ini telah mendapat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yunqadul li hukmihi, akan tetapi dia tidak mentaati, ya. La yanqadu li hukmihi wa la yad'anu li amrihi, dan tidak mengikuti perintahnya. Apa sebabnya? Istikbaran wa inadan, ya, karena sombong, karena merasa besar, ya. Karena sombong, ya, karena merasa arogan, ya, merasa lebih kuat atau lebih baik, lebih kaya atau lebih berkuasa atau yang lainnya. Dan dalilnya mana? Bahwasanya orang yang enggan atau orang yang sombong mengikuti kebenaran padahal dia tahu kebenaran itu, dan dia disebut orang kufur. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ya, sujudlah kalian kepada Adam. Kemudian para malaikat fasajadu, serentak mereka semua bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Dia enggak mau bersujud, padahal dia tahu perintah itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini benar, tetapi dia enggak mau. Apa penyebabnya? Aba wastakbara, kata Allah. Dia enggan, dia sombong, ya. Wa kana minal kafirin. Nah, Allah sebutkan menolak perintah Allah karena kesombongan termasuk kekufuran, bahkan termasuk kekafiran yang besar, ya. Allah sebutkan, dan iblis adalah makhluk Allah yang kufur atau termasuk golongan kafirin, ya. Ini adalah kufur yang kedua, yaitu kufrul al-ibai wal istikbar. Kemudian as-salis, kekufuran yang ketiga, kufur akbar ini, kufrus syak, ya, ini kekufuran keraguan-raguan. Jadi ada keraguan terhadap syariat Allah, ada keraguan terhadap risalah yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu, mereka para ulama mengatakan wa huwa taraddud, yaitu mereka ragu-ragu. Wa adamul jazmi bisidqir rusul, tidak pancek, tidak kokoh, tidak kuat di dalam hatinya tentang kebenaran rasul-rasul itu, ya. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya, lahu kufruzon, dan dikatakan orang seperti ini termasuk kekafiran dalam prasangka. Az-zon, ya. Jadi az-zon itu masih mengira-ngira gitu. Benar enggak, ya? Benar enggak? Wa huwa diddul jazmi wal yakin, dan ini lawan dari al-jazm wal yakin, keyakinan yang kuat keyakinan yang sangat kuat, ya. Kita lihat orang-orang beriman itu subhanallah, ya, orang-orang yang beriman, orang yang mengikuti dalil-dalil, ya, dari Al-Quran, dari Sunnah, dan perkataan-perkataan para ulama, ya, salafus saleh kita, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, mereka itu kuat banget, ya. Subhanallah, ketika Allah katakan A, mereka langsung imani dan mereka berusaha mengamalkannya semampu mereka. Ketika Rasulullah SAW memberikan contoh ibadah ini, mereka langsung yakini ini benar, ya. Ayat-ayat yang berkaitan tentang alam gaib, misalkan tentang hari akhirat, atau ayat-ayat yang berkaitan tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah, mereka yakini. Langsung mereka yakini, enggak ada keraguan sedikit pun. Nah, ini iman. Tapi kalau orang-orang yang punya kekufuran, keraguan-raguan, ketika ada ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat Allah, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat atau ibadah, mereka ragu. Benar enggak sih ini? Ini mah buatan Muhammad saja, misalkan sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti kekufuran orang-orang munafik, ya. Jadi ragu-ragu, ya. Dalilnya mana? Kita lihat surat Al-Kahfi ayat ke-35 sampai ke-38. Ini lumayan panjang, ya. Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma zannu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Allah berfirman, wa dakhala jannatahu, dan dia memasuki kebunnya. Ya, ayat ini berkaitan dengan perumpamaan ya. Allah memberikan perumpamaan orang yang kafir dan orang-orang yang beriman ya. Di mana orang yang kafir ini dia kaya, memiliki kekayaan yang banyak, memiliki kebun-kebun yang banyak ya. Ayat sebelumnya ya, kalau kita baca biar memahami ayat ini. Jadi ketika Allah berikan kebun yang banyak ya, kemudian pohon-pohon kurma di antara kebun itu, kemudian Allah berikan ladang buat orang-orang ini ya. Kemudian kebun ini pun menghasilkan buah yang banyak, tidak berkurang bahkan buahnya. Kemudian ada sungai-sungai di kebun-kebunnya. Dia juga menjadi kaya disebabkan kebun tersebut. Maka dia menyombongkan diri dengan temannya yang enggak punya kebun itu, orang-orang beriman ya. Dan dia wa kana lahu samar fa qala li sahibi wa huwa yuhawiruhu, dan dia pun akhirnya berdialog dengan temannya itu. Apa kata orang kafir ini? Ana aktsaru minka mala wa a'zu nafara. Aku ini lebih kaya dari engkau ya. Aku lebih kaya dari engkau dan aku lebih banyak, a'zu nafara, pengikutku lebih banyak ya, dan aku lebih mulia kedudukannya daripada engkau yang beriman ini. Kemudian orang kaya yang kafir ini mengatakan ketika dia memasuki kebunnya, dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dia masuk ke kebun dengan menzalimi dirinya. Tadi dia kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sombong ya, merasa sudah kaya. Qala, dia berkata ya. Apa kata dia? Ma azunnu antabida hadhihi abada. Aku rasa kebunku ini enggak akan rusak, enggak akan hilang. Nah, ini kesombongan dia nih. Aku rasa kekayaan aku ini akan abadi. Ya, maksud dia seperti itu. Karena begitu banyak kebunnya, begitu sungai mengalir-ngalir, dia merasa, wah, saya ini akan abadi. Ya. Harta saya ini enggak akan berkurang-kurang. Ya. Kemudian dia menyombongkan diri lagi, mengatakan kepada teman yang beriman tadi, wa ma azunus sa'ata qa'imah, dan aku enggak percaya ada hari kiamat. Nah, dia kufur terhadap hari kiamat. Wala irruditu ila rabbi. Nah, akan tetapi dia mengatakan ya, kalau seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Subhanallah, dia merasa pede. Pertama dia kufur, enggak mau beriman. Habis itu dia enggak beriman kepada negeri akhir, dan dia ngeledek. Kalaupun aku nanti dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan dikasih yang lebih enak lagi. Ya, yang lebih baik lagi daripada harta dunia ini. Maka berkata temannya, wa qala lahu sahibu, teman yang beriman tadi mengatakan, wa huwa yuhawiru, dan dia pun mengajak dialog tadi, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apa engkau kufur kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, summa min nutfah, kemudian diciptakan lagi dari air mani, summa sawwaka rajula, kemudian Allah sempurnakan engkau jadi laki-laki seperti ini. Kemudian kata orang yang beriman ini, lakinnallaha huwallahu rabbi, adapun aku meyakini dia Allah dan Rabbku, aku beriman kepada Allah. Maksudnya aku enggak kufur. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulnya, dan aku mengikuti. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku enggak akan mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Nah, ini adalah kufur az-zon tadi ya, hanya prasangka-prasangka saja. Ya.
Dan inilah kekufuran banyak orang-orang yang musyrik ya, iya tabiuna ila zon kata Allah. Mereka itu tidak mengikuti kecuali hanya prasangka ya, bukan keyakinan yang kuat tapi hanya praduga-praduga. Tidak ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kekufuran yang ketiga. Adapun yang keempat disebut dengan kufrul i'rad, yaitu kekufuran dalam berpaling ya. Wal muradu al-i'rad, yang dimaksud dengan i'rad al-kulli 'anid din, maksudnya berpaling dari semua pengajaran agama ya. Bi an yu'rida bisam'ihi wa qalbihi wa ilmihi amma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia berpaling dengan pendengarannya, dia enggak mau dengar lagi. Dengan hatinya dia langsung tutup hatinya, menolak kebenaran ya. Wa ilmihi, dan pengetahuan dia juga amma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati nih ya. Hati-hati banget. Kalau ada dalil ya, kalau ada Al-Qur'an, ada sunnah yang disampaikan oleh para ulama, jangan sampai kita enggak mau dengar. Hati-hati. Nanti kita bisa termasuk orang yang kufur ya, karena kita sudah menolak, berpaling ya. Dengerin aja, kemudian doa sama Allah, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Walaupun itu perih buat kita. Walaupun dalil-dalil itu, peringatan itu, nasihat itu perih, karena kita memang masih dalam kemaksiatan. Misalkan para ulama hanya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis. Misalkan para ulama menyampaikan jangan jauhi riba, kemudian mereka memperinci riba dengan dalil-dalilnya. Kita pun akhirnya kena karena kita bermuamalah dengan riba misalkan. Jangan kita nggak mau dengar. Jangan, tapi dengerin ya. Kemudian doa kepada Allah agar kita berusaha diberikan taufik untuk meninggalkannya. Karena apa? Kalau kita berpaling, kita tutup telinga kita batasi hati kita dari dalil-dalil tersebut, dari nasihat-nasihat para ulama tersebut, bahaya. Ini nanti akan jatuh kepada kekufuran tadi ya, menolak atau berpaling dari agama ini. Wadalilu, dan dalilnya adalah firman Allah, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu amma unziru mu'ridun, peringatan yang datang kepada mereka palingkan. Maksudnya mereka berpaling dari peringatan. Jadi ketika mereka menyembah berhala nih, Nabi yang mulia SAW mengingatkan, ubudullah, sembahlah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau ibadah sama Allah. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian doa kepada selain Allah satu apapun. Nah, ketika mereka menyembah berhala, diperingatkan begitu, mereka berpaling, nggak mau dengar ya, tetap aja nyembah berhala. Ini kufrul i'rad, dan ini bahaya ya, termasuk kekafiran yang besar. Itu dalilnya tadi surat Al-Ahqaf ayat ketiga. Kemudian kufur yang terakhir, kufur besar yang terakhir adalah kufrun nifaq, yaitu kufurnya orang-orang munafik. Orang munafik itu kafir, mereka termasuk orang kafir, tapi mereka kekafirannya bukan seperti Abu Jahal ya, bukan seperti Abu Lahab ya, yang benar-benar terang-terangan, baik mendustakan, baik berpaling, baik ragu-ragu dan seterusnya. Itu kekufuran orang-orang musyrik awal Nabi SAW berdakwah di Mekah. Adapun ketika di Madinah, ada orang yang pura-pura beriman padahal mereka kafir, yaitu orang-orang munafik i'tiqadi. Qalu, mereka para ulama mengatakan, wal muradu an-nifaq al-i'tiqadi, yang dimaksud dengan kufrun nifaq adalah munafik keyakinan ya. Karena munafik itu dibagi oleh para ulama. Kalau antum baca tafsir ya Ibnu Katsir ya rahimahullah, itu beliau menyebutkan nifak itu ada nifak i'tiqadi, dan ini adalah kufrun nifak, kekafiran yang besar. Ada nifak amali, dan ini adalah perbuatan orang-orang muslim ya, dan bukan kufur besar. Kemudian apa itu munafik i'tiqadi? Bi an yuzhiral iman, yaitu dia menampakkan keimanan, wa yubtinal kufra, dan dia menyembunyikan kekufurannya. Wad dalil, dan dalilnya adalah surat Al-Munafikun ayat 3. Allah berfirman, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, demikianlah mereka itu, orang-orang munafik itu, ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik, mereka itu beriman kemudian kafir. Nah, Allah sebutkan mereka kafir, mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah kunci mati hati mereka.
fahum la yafqahun, dan mereka tidak bisa lagi memahami syariat-syariat Allah. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama mengatakan wan nifaqu ala darbain, dan nifak itu ada dua macam. Yang pertama nifaqu i'tiqad, yaitu kemunafikan dalam keyakinan, dan ini adalah kufur akbar ya. Wa huwa kufur akbar, dan ini termasuk kekufuran yang besar. Nakilun minal millah, orang yang melakukan kemunafikan i'tiqadi ini keluar dari agama. Wa huwa sittatu anwa, dan dia ada 6 jenis. Yang pertama takzibur rasul, mendustai Nabi SAW, atau takzibu ba'du ma ja'a bihi, atau mendustai sebagian yang datang dari Nabi Muhammad SAW, atau bugdur rasul, atau membenci Rasul SAW, ya, membenci Nabi kita Muhammad SAW. Ini termasuk kemunafikan hakiki ya, kemunafikan i'tiqadi. Au bugdu ma ja'a bihi, atau membenci syariatnya. Ini hati-hati juga, jangan sampai kita membenci syariat Rasulullah SAW. Atau al masarra bin khifadi dinir rasul, atau dia senang atau dia senang kalau mengejek-ngejek agama Rasul SAW ya. Awil karahiyah, atau dia nggak suka lintisari dini Rasul, kalau agama Rasul SAW ini tersebar. Jadi kalau agama Rasul SAW tersebar, manusia banyak yang mengikuti Islam, banyak yang mengikuti sunnah Rasul SAW, dia nggak suka. Nah ini hati-hati juga ini ya, ini kemunafikan ya. Tapi giliran sunnah Rasul SAW diejek-ejek atau sunnah Rasul SAW dihinakan, dia senang. Nah ini juga hati-hati ya. Adapun yang kedua, mereka para ulama mengatakan wan nifaqu amali, yang kedua adalah nifak amali. Wa huwa kufrun asghar, dan ini termasuk kekufuran yang kecil. Layan kilu minal millah, seseorang yang melakukan nifak amali tidak keluar dari agama. Illa annahu jarimah kabira wa ismun azimun, akan tetapi walaupun dia kufur kecil, ini termasuk dosa besar ya, termasuk pelanggaran yang besar dan termasuk dosa yang besar. Wa minhum ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, dan di antara sifat-sifat orang munafik amali ini, dia adalah datang dari hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khosla minhunna kanat fihi khosla minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 kata Rasulullah SAW, siapa yang memiliki 4 sifat ini orang munafik sejati. Kalau ada 4 sifat ini ya. Akan tetapi kalau dia cuma punya 1 sifat saja atau 2, enggak semuanya, maka dia bukan termasuk munafik sejati, tapi dia harus tinggalkan itu ya. Apa itu sifatnya? Yang pertama nih, orang munafik itu idza tumina khona, kalau dikasih amanah dia berkhianat, suka berkhianat ya. Kemudian yang kedua, wa idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadara, kalau dia misalkan berjanji suka ingkar. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara, kalau berantem dia berlebih-lebihan. Ya, sampai membunuh orang misalkan. Pokoknya berlebih-lebihan. Caci makinya dan seterusnya, menteror orangnya dan seterusnya ya. Nah, 4 sifat ini kalau pada seseorang itu ada 4-4-nya, maka kata Rasulullah SAW, ini munafik murni, munafik sejati. Tetapi kalau tidak ada 4-4-nya, hanya 1 saja, misalnya orang amanah tapi dia suka bohong, maka ini orang munafik amali ya. Orang munafik amali. Atau dia amanah, dia nggak suka bohong tapi suka ingkar janji, ini juga sama. Atau dia amanah, nggak suka bohong, nggak ingkar janji, tapi dia kalau berkelahi misalkan berlebih-lebihan ya, sampai mencaci maki, menteror orang dan seterusnya. Hadis diriwayatkan Imam muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda orang munafik ada 3 kata Rasulullah SAW. Nah, ini harus kita jauhi, karena ketika Nabi mengatakan tanda-tanda ada 3, ini peringatan buat kita. Jangan sampai ketiga ini, 3-3-nya ada sampai dari ada pada kita, wa iyadzubillah, atau salah satunya ada pada kita, wa iyadzubillah ya. Apa itu?
idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong tadi ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia suka mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Wa iyadzubillah, naudzubillahi min dzalik. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan ini, baik nifak akbar ataupun nifak asghar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, yaitu tentang kekufuran dan kufur akbar, di mana kufur akbar itu ada beberapa. Kufur akbar adalah kekufuran yang besar. Maksud kekufuran di sini adalah adamul iman, tidak ada keimanan, baik sebabnya karena mendustakan atau karena ragu-ragu atau karena berpaling atau karena sombong dan yang lain, atau mengikuti hawa nafsu. Dan dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh para ulama. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Rabu ya, yaitu tentang kufur kecil ya. Setelah itu alhamdulillah kita akan masuk pada bab berikutnya biidznillah taala. Tafadhal Kang. Nah, Masya Allah Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya, pembahasannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Kita buka sesi interaktif, dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ke nomor tersebut. Nah Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Fadhal. Ada 2 pertanyaan yang ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menolak kebenaran karena takut kehilangan dunia, apakah termasuk kufur? Misalnya seseorang mubalig Ustaz, menolak kebenaran karena takut kehilangan jamaah. Lalu pertanyaan yang semisal, Ustaz, bagaimana yang menolak sifat-sifat Allah karena tidak sesuai logika manusia atau logikanya Ustaz? Demikian pertanyaannya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Barakallah. Secara umum ya, secara umum ini, secara kita berbicara secara umum, kaidah yang dibuat oleh para ulama, menolak kebenaran, menolak dalil, menolak yang datang dari Allah dan datang dari Rasul yang dipahami oleh para salaf kita, kalau dia tolak ini, tentu ini adalah kekufuran. Apapun alasannya ya, termasuk tadi alasannya karena takut popularitasnya berkurang, ini semua kekufuran. Ini secara umum ya. Dan banyak kaul para a'imah ya, para a'imah salaf kita, apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka termasuk Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, man qala al-Qur'an makhluk faqad kafara. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an ini makhluk, bukan kalamullah, sungguh dia telah kufur atau dia telah kafir, termasuk kufur akbar. Ini secara umum. Tetapi adapun secara khusus orang per orang, maka tidak bisa kita hukumi misalkan oh ini kufur misalkan. Misal seseorang tadi, ada seseorang dia menolak dalil ini karena misalkan dia sudah terkenal dan lainnya, nggak bisa kita katakan. Kalau ta'yin atau khusus menyebutkan orang per orang, nggak boleh langsung kita menghukum ya, karena memang itu bukan tugas kita ya. Kemudian dan itu perlu banyak persyaratan-persyaratan, dan juga harus hilang semua mawani'nya, penghalang-penghalangnya yang disebutkan oleh para ulama. Bisa jadi karena ada syubhat, bisa jadi karena ada kerancuan dalam pemahaman. Sebenarnya dia niatnya baik, ingin mentasbih, takdis, mensucikan Allah, tetapi jatuh ke dalam ilmu filsafat misalkan, jatuh ke dalam logika dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, jika kita mendapat dalil tentang sifat Allah yang kita baru tahu, hati meyakini, namun di awal tahu ada rasa ragu Ustaz.
namun akhirnya mencoba meyakini karena harus beriman dengan sifat-sifat Allah. Apakah termasuk pada kekufuran atau itu hanya was-was dari syaitan, Ustaz? Demikian. Itu adalah was-was dari syaitan yang harus kita jauhi dan harus kita lawan, yaitu dengan beriman kepada Allah, kemudian membaca zikir, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau A'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari was-was syaitan, tiupan-tiupan gangguan syaitan tadi, dan aku berlindung dari hadirnya mereka. Jadi itu was-was. Memang syaitan selalu memberikan was-was agar kita jauh dari Al-Quran, jauh dari pemahamannya, jauh dari mentadaburinya, sehingga dia masuk ke dalam diri kita. Apalagi kalau kita lalai berzikir, itu setan makanan empuk bagi mereka ya, buat orang-orang yang tidak berzikir, zikir pagi, zikir petang, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Nah, ini jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti bahaya ya, bisa menyebabkan keraguan-raguan yang bisa menyebabkan kekufuran, wa iyadzubillah. Harus kita lawan. Lawannya dengan apa? Dengan berzikir, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan imani apa yang Allah kabarkan dengan keimanan yang kuat. Katakan amantu billahi, ya Allah, aku beriman dengan semua ayat-ayatmu, aku beriman dengan hadis-hadis dari Rasulmu, dan kemudian meminta pertolongan Allah dari gangguan syaitan. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua tentunya. Para pemirsa, para pendengar Radio SKN Al Bayan, mungkin kita akan angkat satu pertanyaan lagi karena waktu yang sudah melewati dari jam 9 pagi. Kita angkat satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ada masuk melalui pendengar. Bismillah, assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dari hamba Allah, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi istri yang gak mau menerima nasihat suami? Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berkaitan dengan hukum keluarga ini ya. Nah, Ustaz. Untuk istri yang nggak mau mendengarkan nasihat suami, yang pertama hendaklah suaminya memperbaiki dirinya ya, dengan bertobat kepada Allah. Kita harus lihat diri kita juga dulu. Mungkin banyak nasihat-nasihat dulu, yang nasihat orang tua kita yang nggak kita dengar, atau nasihat guru kita yang nggak kita dengar ya. Perbaiki diri kita dulu, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian memohon doa, kemudian berdoakan istri kita mudah-mudahan menjadi istri yang taat. Kemudian kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjadi suami yang baik, suami yang bertakwa, namun istri tetap tidak mentaati, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah ya, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 34 ya, bahwasanya Allah sebutkan ya, apabila wanita-wanita itu melakukan nusyush, yaitu keluar dari ketaatan, maka yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fa'izuhunna, berikan nasihat dia ya. Kemudian tahapan pertama diberikan nasihat-nasihat, enggak bisa juga, kemudian masuk tahapan berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, pisahkan ranjang kalian ya, pisahkan tempat tidur kalian. Ini sebagai ta'dib ya, memberikan pelajaran kepada istri kita. Kemudian kalau dia belum juga kembali ke taatan, wadribuhunna, jalan terakhir adalah dengan memukul, tapi pukulan darban ghairu mubarrih ya, kata para ulama, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak memberikan bekas, enggak boleh di muka ya, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah fa'izuhunna, kemudian wahjuruhunna fil madaji, pisahkan tempat tidurnya atau kasih pelajaran lah, supaya dia merasa kalau dia itu sedang dihukum gitu ya. Nah, yang kedua baru dengan wadribuhunna, dengan pukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak menzolimi, tidak menganiaya. Pukulan memberikan pelajaran, bukan pukulan balas dendam atau pukulan mengeluapkan emosi ya, ini bahaya. Ini yang dilakukan, ini yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada suami apabila istri-istri tersebut keluar dari ketaatan kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kami pribadi dan kita semua.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.